Kisah Abu Yazid al-Bustami dan 80 pemabuk. Pada suatu masa, hidup seorang tokoh sufi abad 3 Hijriah bernama Abu Yazid al-Bustami. Ia lahir di Bustan, bagian timur laut Persia. Tepatnya pada tahun 188 Hijriah. Nama lengkapnya yakni Abu Yazid Tarifur bin Isa bin Adam bin Surushan. Ia memiliki gelar kehormatan yakni Sultanul Arifin, rajanya orang yang mengenal Allah. Sebagai sufi, sudah barang tentu ia seorang ahli ibadat, zuhud, dan salid. Dikisahkan, tatkala ia bermunajat kepada Allah dan hanyut dalam samudra cintanya, ia mendapati dirinya secara khayali berada di surga. Dalam hatinya bergumam, ini surga tempat kekasihku Muhammad. Suatu saat aku dapat hidup sebagai tetangganya di surga sana. Sesaat tersadar, ia lalu dikejutkan dengan suara yang menderu di telinganya. Suara gaib itu memberitahu ihwal si Fulan bin Fulan yang hidup di sebuah kampung. Kelak di akhirat orang tersebutlah yang akan menjadi tetangganya di surga. Mendengar suara itu, ia sejenak terpekur dan lantas beringsut dari tempat munajatnya, bergegas menuju kampung si Fulan bin Fulan. Imaji seorang yang akan ditemui berkelebat dalam kepalanya, jantungnya pun turut berdegup kencang. Tempat kampung yang dituju terbilang jauh. Ia mesti melewati hamparan padang pasir kering kerontang nan panas. Sungguh pun begitu, Abu Yazid al-Bustami tak patah arang. Dengan menaiki unta sebagai moda transportasi, ia berhasil tiba di kampung yang dituju. Setibanya di sana, Abu Yazid al-Bustami segera mencari orang dan bertanya ehwal si Fulan bin Fulan yang dicarinya. Abu Yazid al-Bustami bertanya, apakah engkau sekalian mengenal seorang bernama si Fulan? Lalu orang kampung seraya menjawab sedikit membentak. Apa perlu Tuan mencari si Fulan yang gemar maksiat lagi suka bermabuk-mabukan? Bukankah Tuan seorang syekh? Engkau lelaki yang penuh dengan kesalehan. Jika Tuan ingin berjumpa dengan si Fulan, maka Tuan bisa jumpa ia di kedai itu. Jawaban dari orang kampung itu membuat Abu Yazid kaget bukan kepalang. Kelelahan dan keletihan yang semula tak dirasa kini menjamah tubuhnya seturut rasa kecewa. Ia menerka-nerka, seraya bergumam dalam hati, barangkali suara yang membisikku perihal si Fulan itu sejenis bisikan setan. Ia sejenak terpekur dan melayangkan pandangan ke kampung. Dipandangnya pula untanya yang tengah berbaring dengan nafas yang setengah tersengal-sengal. Lantas Abu Yazid al-Bustami berujar, jika aku patah arang dan kembali pulang, sama halnya aku melakukan hal yang sia-sia. Aku mesti mencari dan bersuasi Fulan itu. Maka dengan hati yang gungun, Abu Yazid al-Bustami berjalan menuju kedai yang ditunjukkan orang-orang kampung. Sesampainya di sana, Abu Yazid mendapati puak yang tengah mabuk, berbilang sekira 40 laki-laki. Abu Yazid al-Bustami keketika terperanjat, matanya yang semula sayu segera terbelalam. Kali ini, ia merasa benar-benar patah arang. Rasa gitun, kecewa, pilu, marah, serta rasa-rasa yang lain bersatu pada dalam hatinya. Ia segera melangkahkan kaki meninggalkan kedai puak pemabuk itu. Ketika membuka pintu untuk keluar, datanglah suara yang memaksakan dirinya untuk kembali berputar arang. Hai Abu Yazid al-Bustami, Syekhul Islam, mengapa kau buru-buru beranjak dari kedai ini? Adakah yang engkau tak sukai dengan kedai ini? Bukankah engkau mencari seorang yang akan menjadi tetanggamu kelak di surga? Kenapa engkau tinggalkan saja tanpa salam? Abu Yazid al-Bustami terperanjat. Sejurus kemudian ia merespon pertanyaan itu dengan pertanyaan balik. Abu Yazid al-Bustami berkata, hai tua, mengapa engkau bisa tahu apa yang ada dalam isi hatiku? Padahal aku tak memberitahu ihwal peristiwa khayali itu. Belum sampai kata terucap dalam hati Abu Yazid al-Bustami, tiba-tiba si Fulan berucap lagi. Hai Abu Yazid al-Bustami, Syekhul Islam, tak perlu kau takjub dan berpikir tentang kenapa aku tahu ihwal maksud kedatanganmu. Ketahuilah, semua itu terjadi atas izin Allah.
Dialah yang telah memberitahu diriku akan maksud kedatanganmu, maka masuk dan duduklah bersamaku. Abu Yazid berkata, "Hai Fulan, apa maksudmu dengan semua ini?" Si Fulan menjawab dengan nada santai, "Bukankah engkau seorang laki-laki yang ingin masuk surga sendirian tanpa mengajak teman? Ketahuilah, sebenarnya yang berada di kedai ini semuanya berjumlah 80 orang pemabuk. Tetapi yang 40 orang telah aku nasihati dan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. 40 orang selebihnya masih bermabuk-mabukan. Tugasmu sekarang yakni menasihati mereka agar bertaubat." Perbincangan Abu Yazid Al-Bustami dan si Fulan riuh mengalir bagai gerimis. Sayup-sayup percakapan keduanya terdengar oleh 40 orang pemabuk itu. Mereka terkesima lantas tersadar bahwa laki-laki itu Abu Yazid Al-Bustami, Syekhul Islam. Maka 40 orang pemabuk tersebut seketika bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Dari kisah di atas juga menunjukkan bahwa tindakannya menilai manusia jangan hanya sebatas zahiriah saja, karena zahir seringkali menipu manusia. Apa yang dianggap buruk oleh manusia belum tentu sama di hadapan Allah. Kemudian, kisah tersebut memberi pemahaman bahwa dakwah tak melulu terhadap orang yang sudah berkelakuan baik, melainkan juga terhadap orang yang dalam maksiat juga perlu mendapat sentuhan dakwah. Darinya juga kita dapat merengkuh hikmah bahwa hidayah itu datangnya dari Allah kepada siapapun yang Dia kehendaki, meskipun orang tersebut berlumuran dosa. Wallahu alam bishawab.